America is on high alert for cyber attacks to critical infrastructure. A spate of high-profile cyber breaches have shaken businesses and governments all around the world. Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Dari data Asosiasi Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet ter-Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Sebuah sistem mungkin saja dapat dikatakan aman selama tidak mengalami kerusakan. Tetapi jika operasinya tidak berjalan dengan normal, tidak mencapai tujuan yang diinginkan, atau malah menyulitkan manusia, mungkin saja sistem atau software tersebut tidak aman. Instagram has become the number one social TikTok media is at site. the top of the free download We've also seen chart. firsthand the predatory symbiotic relationship that exists between Instagram and Snapchat. Kehidupan manusia dengan internet kini selalu berdampingan. Kita tentu banyak terbantu dengan kehadiran internet dan software-software. Namun bagaimana jika software tersebut justru dapat membahayakan manusia? Bagaimana jika internet dan teknologi justru malah merusak, merugikan, atau melukai dan melibatkan orang-orang di dunia nyata? Halo semua, perkenalkan nama saya Nova Fawaz Andriawan dari kelas RPL 3A. Saya Nasya Fitriani dari kelas RPL 3A. Saya Zara Ayu Fahendra dari kelas RPL 3A. Dan di sini kita akan sama-sama melihat Bagaimana internet dan teknologi Membantu sekaligus membahayakan manusia. cyber dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer dan internet. Keselamatan dalam dunia cyber berarti keadaan di mana manusia terlindungi dan selamat dari segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia digital. Semakin banyak masyarakat yang mengandalkan teknologi digital, semakin juga masyarakat mengandalkan perangkat lunak untuk memastikan keamanan mereka. Menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan oleh satu kelompok atau individu menggunakan media sosial atau media elektronik terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah untuk melakukan perlawanan atas tindakan tersebut dari waktu ke waktu. Nah, jadi terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban, di mana parameter dari perbedaan tersebut adalah sebuah persepsi kapasitas dari fisik dan juga mental. Salah satu contoh kasus dari cyberbullying yang sangat terkenal adalah revenge porn, di mana revenge porn ini merupakan kegiatan memposting foto atau video memalukan yang bersifat seksual milik pribadi seseorang di media sosial tanpa persetujuan orang tersebut, atau biasa kita sebut dengan revenge porn. Revenge porn sendiri merupakan kasus cyberbullying yang sangat berbahaya dan juga banyak terjadi di Amerika Serikat sendiri. Menurut survei Cyberbullying Research Center pada tahun 2015, sekitar 61% dari 1.606 responden pernah memotret atau membuat video seksual dan membagikannya ke media sosial. Dan sejumlah 23%-nya atau 1 dari 5 responden pernah menjadi korban revenge porn. Teknologi mengubah perilaku kita dalam setiap kegiatan. Contoh yang paling bisa kita lihat adalah penggunaan mobile phone atau telepon genggam. Hampir setiap orang melakukan kegiatan-kegiatan diselingi dengan memainkan telepon genggam. Bahkan di saat-saat yang mungkin bisa dikatakan berbahaya seperti sedang menyetir mobil ataupun kegiatan lain yang dapat memunculkan bencana seperti memasak, belajar, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya ada uncontrollable software development. Semakin berkembangnya teknologi, tingkat kegagalan pembangunan dari sebuah perangkat lunak pun meningkat drastis, seiring dengan meningkatnya masyarakat yang mulai membangun sebuah perangkat lunak. Banyak faktor yang menentukan kegagalan dari sebuah pengembangan perangkat lunak tersebut, di antaranya adalah faktor penentuan waktu. Faktor ini sangat berpengaruh, di mana biasanya klien atau stakeholder seringkali menentukan waktu yang tidak manusiawi, sehingga timeline atau alur waktu dari sebuah proyek biasanya terganggu dan juga kacau, yang akhirnya mengakibatkan kegagalan pada sebuah proyek. Kemudian ada faktor lain yang juga ikut andil dalam kegagalan sebuah perangkat lunak, yaitu ada metode pengembangan perangkat lunak yang buruk, kemudian ada biaya yang terlalu tinggi, dan juga sumber daya manusia yang tidak efektif.
Kemudian ada incomprehensible and incorrect software. Sebuah perangkat lunak yang kompleks membutuhkan kumpulan kode yang kompleks pula. Hal ini menyebabkan perangkat lunak yang kita bangun tidak bisa memenuhi kebutuhan atau bahkan menyebabkan kerugian. Contohnya adalah program untuk mengotomatisasi The British National Health Service yang membutuhkan dana hingga 12,4 juta dolar dan pada akhirnya harus berhenti beroperasi karena beberapa kendala seperti desain yang buruk, pengerjaan yang tergesa-gesa sehingga mengalami banyak kendala dan masalah, dan juga manajemen proyek yang sangat buruk. Kemudian ada medical devices and safety. Di bidang kesehatan dan keamanan, penggunaan teknologi sangat rentan sekali sehingga harus bisa dipastikan 100% bebas dari kesalahan atau nyawa yang akan menjadi ancaman. Contohnya pada rumah sakit sendiri, banyak sekali kasus kematian dikarenakan fasilitas yang mengalami malfungsi atau berhenti bekerja dengan benar sehingga dapat mengancam nyawa dari pasien. Selanjutnya, industrial disaster, di mana di bidang industri, penggunaan teknologi yang tidak 100% terbebas dari kesalahan atau minim kesalahan akan sangat membahayakan pegawai. Contohnya ketika sebuah perusahaan listrik yang mengalami kebocoran, maka listrik akan menyebar dan menyambar siapapun yang berada di dekatnya. Ataupun alat pabrik otomatis seperti pemotong yang mengalami malfungsi dapat menimbulkan bencana bahkan hingga merenggut korban jiwa. Dan yang terakhir, autonomous vehicle atau otomatisasi pada kendaraan yang belum sepenuhnya dapat kita percayakan. Bahkan Tesla sekalipun menjadikan autonomous self-driving-nya sebagai salah satu fitur unggulan dan bukan merupakan fitur utama yang dapat menggantikan fungsi dari pengemudi secara keseluruhan. Hal ini karena setiap program memungkinkan untuk terjadi kesalahan, bahkan tidak terkecuali pada self-driving car yang tingkatnya masih sangat tinggi karena terbilang teknologi yang baru dan juga masih dalam tahap pengembangan. Ditambah dengan kondisi jalanan setiap negara yang berbeda-beda, sehingga cukup sulit untuk melakukan penyesuaian dan jika dipaksakan kemungkinan besar akan menaikkan tingkat kecelakaan di jalanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai resiko atau bahaya apa saja dari permasalahan keamanan atau safety. Yang pertama, kerusakan properti seperti kendaraan, komputer, atau alat-alat teknologi lain yang biasanya digunakan oleh manusia. Yang kedua, kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian. Yang ketiga, ancaman munculnya permasalahan environmental sustainability. Kisah perundungan digital yang berujung bunuh diri tragis pernah menimpa Amanda Michael Todd, pelajar berusia 15 tahun di Kanada. Semuanya berawal ketika Amanda berada di tingkat 7 pendidikannya. Ia mulai mendapat banyak pujian atas penampilannya. Pada suatu waktu, Amanda berkenalan dengan seorang laki-laki di internet yang berhasil memujuknya menunjukkan buah dadanya melalui webcam. Setahun kemudian, laki-laki tersebut kembali menghubungi Amanda dan meminta Amanda melakukan hal yang sama seperti tahun lalu. Dan jika tidak, laki-laki tersebut mengancam akan menyebarkan foto Amanda di internet. Dan benar saja, tidak lama foto Amanda Todd telah tersebar di dunia massa. Bahkan foto tersebut dijadikan foto profil pada suatu fanpage di Facebook. Hal itulah yang membuat banyak sekali orang melontarkan perkataan bulian pada Amanda dan melatar belakangnya Amanda mulai mengonsumsi obat-obatan, alkohol, hingga menyakiti dirinya sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri. Pada tanggal 8 September tahun 2012, ia sempat mengunggah videonya di YouTube berdurasi 9 menit berjudul My Story, Struggling, Bullying, Suicide, and Self-Harm yang bercerita mengenai kisahnya melalui tampilan-tampilan kartu dengan tulisan tangannya. Namun sayangnya pada tanggal 10 Oktober tahun 2012 pukul 6 waktu Kanada, Amanda Todd sudah ditemukan tewas di rumahnya. Demam Pokemon Go melanda penggemar serial kartun Jepang di Indonesia. Game fenomenal yang dirilis 6 Juli lalu juga menimbulkan sejumlah efek negatif.
Pokemon Go adalah contoh nyata software yang dapat membahayakan manusia dalam penggunaannya. Game mobile populer Pokemon Go ini memadukan dunia nyata dengan dunia game lewat teknologi augmented reality. Pada awal kemunculannya di tahun 2016, game ini banyak disebut bisa membuat pemainnya celaka karena perhatiannya teralihkan selagi warawiri di lingkungan sekitar. Sebuah studi yang dilakukan di Indiana, Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Pokemon Go memang berkontribusi terhadap kenaikan angka kecelakaan lalu lintas. Sebabnya adalah orang-orang yang bermain game tersebut sambil mengemudi. Penelitian ini dilakukan oleh Profesor Mara Vecchio dan John J. McConnell dari Purdue University dengan mempelajari hampir 12.000 laporan kecelakaan lalu lintas di Tippecanoe County, India dalam beberapa bulan sebelum rilis Pokemon Go pada 6 Juli 2016 dan setelahnya. Dua peneliti tersebut lantas membandingkan laporan kecelakaan dengan lokasi Pokestop atau lokasi di dunia nyata yang menjadi tempat kemunculan monster Pokemon dalam game, untuk melihat apakah ada korelasi antara keberadaan Pokestop dan angka kecelakaan. Dan dari sinilah ditemukan bahwa angka kecelakaan di persimpangan jalan yang berada dalam jarak 100 meter dari sebuah Pokestop ternyata lebih tinggi 26,5% dibandingkan persimpangan yang berlokasi lebih jauh dari Pokestop. Lalu, apa saja hal yang dapat kita lakukan atau bagaimana cara kita dapat menghindari dari permasalahan safety atau keamanan ini? Yang pertama mulai dari pengembang teknologinya itu sendiri, di mana pengembang teknologi perlu meningkatkan kualitas pada metode pengujian untuk mengetahui kelemahan apa saja yang terdapat pada teknologi tersebut dari segi usability dan dapat dipastikan bahwa experience dari penggunanya akan bernilai positif. Oleh karena itu, dari tim pengembang harus menyertakan user experience arsitek yang memiliki pengaruh di dalam organisasinya. Selain itu, kita juga harus lebih berhati-hati dan berkonsentrasi, baik itu ketika kita sedang berjalan kaki atau sedang mengendarai kendaraan. Lalu sebaiknya kita menghindari penggunaan ponsel yang dapat membahayakan diri kita sendiri dan memungkinkan untuk membahayakan juga masyarakat di sekitar. Selanjutnya, dari kemajuan teknologi ini, orang tua memegang peranan yang penting dalam pengawasan penggunaan komputer yang digunakan oleh anak-anak. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk melawan tindakan bullying yang sering terjadi. Dan tingkat peraturan hukum yang tinggi serta undang-undang yang lebih keras untuk menghadapi kasus-kasus pengunggahan pornografi dan permasalahan pencabulan. Sekian dari kami, semoga materi dan ilmunya bermanfaat. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.